Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka berpikir dan juga apa yang dimaksud dengan hipotesis. Apa sih pengertian dari kerangka berpikir sendiri? Nah, kerangka berpikir yakni serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Jadi, seorang peneliti tersebut harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran. Setelah mengetahui pengertian dari kerangka berpikir, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih proses penyusunan kerangka berpikir. Proses penyusunan kerangka berpikir yang pertama yakni menentukan variabel yang diteliti. Maksud dari menentukan variabel yang diteliti, yakni berapa sih jumlah variabel yang akan diteliti dan apakah nama setiap variabel yang merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Kemudian yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Maksud dari membaca buku dan hasil penelitian yakni setelah variabel ditentukan, yakni membaca buku dan hasil penelitian yang relevan, seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang ketiga yakni deskripsi, teori, dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan ditemukan teori-teori yang berkenan dengan variabel yang telah diteliti. Kemudian yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Nah, kemudian peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditemukan. Dan peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian itu sudah sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Kemudian yang kelima, yakni analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif sendiri dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain, yang mana peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain. Kemudian yang keenam yakni sintesa kesimpulan. Peneliti menyimpulkan hasil yang didapat sementara. Kemudian yang ketujuh, kerangka berpikir. Menyusun kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir asosiatif atau adanya hubungan maupun komparatif, adanya perbandingan. Kemudian hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut selanjutnya disusun hipotesis. Selanjutnya ada macam-macam kerangka berpikir. Kerangka berpikir dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kerangka teoritis, kemudian yang kedua, kerangka operasional, dan yang ketiga, kerangka konseptual. Nah, kerangka teoritis sendiri adalah salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang akan dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Kemudian yang kedua ada kerangka operasional. Kerangka operasional menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel data tersebut. Nah, di dalam kerangka operasional menjelaskan juga hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel yang berhubungan. Kemudian yang ketiga yakni kerangka konseptual. Kerangka konseptual menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Kemudian, ciri-ciri kerangka berpikir. Yang pertama, dapat dikatakan sebagai pemikiran dari susunan instruksi logika yang sudah diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Kemudian, yang kedua, kerangka ini dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika secara sistematis. Dan kemudian yang ketiga, ditujukan untuk memperjelas variabel data yang sedang diteliti sehingga pengukurannya dapat diperinci secara relevan. Dan yang keempat, di dalam kerangka berpikir harus menerangkan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian bagaimana proses penelitian ini dilakukan. Kemudian apa yang akan diperoleh dari melakukan penelitian tersebut. Dan kemudian untuk apa hasil penelitian tersebut?
Nah, setelah kita mengetahui apa sih kerangka berpikir itu, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih hipotesis itu. Hipotesis yakni jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Kemudian bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis dibagi menjadi 3, yakni hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis komparatif, dan juga hipotesis asosiatif. Yang pertama yakni hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Kemudian yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif yakni jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif yakni jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu dengan cara menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian hipotesis dan juga apa saja bentuk-bentuk hipotesis, saya akan menjelaskan apa sih fungsi hipotesis sendiri. Fungsi hipotesis yakni menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Kemudian merupakan jawaban sementara dari kajian teori yang disusun oleh peneliti. Kemudian yang ketiga merupakan jawaban sementara dari kerangka berpikir.